saudara, kita masih di dalam rangkaian sermon series kita, yaitu kebenaran Injil untuk pergumulan masa kini. Nah, saudara, mengawali khotbah saya ingin bercerita kepada saudara bagaimana ada beberapa pesan di Instagram yang masuk japri kepada saya, yang kira-kira isi pergumulannya seputar ini. Beberapa orang bertanya sama saya atau bercerita dan mengatakan, "Pastor, saya sudah pindah ke kota ini beberapa bulan. Ke kota ini bukan di Surabaya, saudara, tetapi di kota lain. Tapi saya belum menemukan gereja yang benar-benar mengkhotbahkan Injil. Saya rindu sekali punya komunitas rohani, saya bisa connect dan bisa bertumbuh di kota di mana saya diutus sekarang." Lalu kemudian biasanya kami ngobrol di sana, beberapa encouragement saya berikan, tetapi biasanya pertanyaan terakhirnya itu ditutup dengan begini, saudara. "Pastor, Gibeon gak buka cabang?" Saudara, saya rasa ini bukan wadahnya untuk menjawab itu. Tetapi suara seperti ini mungkin mewakili keadaan dan kenyataan di kota. Sekalipun kota ramai, penuh dengan aktivitas, tapi kota itu bisa menjadi tempat di mana orang merasa lelah secara rohani, kehilangan fokus dan sulit merasakan kehadiran Tuhan. Nah, karena itulah saudara, tema khotbah kita hari ini, yaitu The Gospel for the City, adalah tema yang sangat penting untuk kita pikirkan kembali. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat tema ini secara topikal dan tematik. Saya tidak akan mengambil satu ayat secara khusus, tapi saya ingin membawa saudara melihat bagaimana Alkitab menunjukkan, menyatakan betapa pentingnya kota dan betapa kota itu butuh Injil. Kalau beberapa waktu yang lalu kita banyak bicara tentang bagaimana Injil berbicara kepada diri kita, kepada kecemasan kita, kepada rasa takut kita, itu seperti kita sedang zoom in ke dalam hati kita. Tapi hari ini saya pengen membawa kita untuk melihat dengan lensa zoom out. Kita bawa keluar, melihatnya lebih luas. Jadi Injil itu bukan hanya bicara tentang saya dan apa yang Tuhan lakukan buat saya. Tapi Injil bicara tentang bagaimana Allah akan merestorasi dunia ini. Nah, saudara, saya ingin memulai ini dengan pertanyaan ini. Kenapa sih pembahasan tentang kota itu penting? Saudara, pembahasan tentang kota sebetulnya sangat jarang, bahkan mungkin hampir tidak pernah dikhotbahkan di hari Minggu. Seringkali kita dengar ini di dalam konferensi Urban Mission, konferensi-konferensi bicara tentang penginjilan di kota dan sebagainya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita khusus di hari Minggu untuk memikirkan tentang kota. Kenapa penting kita memahami hal ini? Dan saya ingin mengutip 3 pandangan untuk mengawali ini dari orang yang berlatar belakang berbeda. Sekalipun mungkin bukan dalam konteks Indonesia apa yang mereka katakan, tetapi 3 orang ini mewakili 3 latar belakang yang berbeda. Yang pertama, saya mengutip perkataan dari seorang yang bernama Jim Clifton. Dia adalah CEO dari Gallup dari tahun 88 sampai tahun 2022. Saudara, waktu ditanya tentang krisis lapangan kerja, Clifton kemudian menjawab melalui bukunya. Dan dia memberikan pandangannya dan berkata demikian, "Jawaban saya adalah kota-kota. Karena arah kepemimpinan di 100 kota terbesar di Amerika akan menentukan masa depan ekonomi negara ini." Clifton seolah-olah sedang menekankan bahwa masa depan ekonomi nasional Amerika itu sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan lokal di kota-kota besar. Jadi di tengah krisis lapangan kerja, seolah-olah Clifton berkata pembangunan ekonomi harus dimulai di kota. Di pihak lain, saudara, ada sebuah jurnal yang bernama Foreign Policy. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang bernama Parag Khanna. Saudara, di dalam artikel ini, saudara, dia mengatakan kalimat ini. Abad ke-21 tidak akan didominasi oleh Amerika atau Tiongkok, Brasil atau India, tetapi oleh kota. Di zaman yang tampak sulit dikelola ini, kota-kota bukan negara atau bangsa, kini berperan sebagai pusat kendali pemerintahan yang menjadi fondasi dalam tatanan dunia yang akan datang. Jadi waktu bicara kota, ini sesuatu yang sangat penting.
Para kana seolah-olah berbicara bahwa kota pada akhirnya akan jadi pusat atau kendali yang mengatur, mempengaruhi, membentuk masa depan dunia. Melebihi negara-negara secara keseluruhan. Jadi kalau saudara ke satu negara, saudara tidak lagi sekedar bicara aku mau ke negara tertentu, tetapi saudara secara spesifik bicara tentang aku mau ke kota tertentu. Nah di sisi lain saudara, ini mungkin kita melihatnya dari sisi ekonom dan sebagainya, ahli analisa dan sebagainya. Tapi saya mengutip perkataan dari seorang teolog modern. Dia adalah presiden seminari dari Southern Baptist Theological Seminary namanya Albert Mohler. Dia mengatakan kalimat ini, jika gereja Kristen tidak mempelajari cara-cara baru pelayanan di kota, kita akan mendapati diri kita hanya sebagai penonton dari luar. Injil Yesus Kristus memanggil generasi baru orang-orang Kristen yang berkomitmen untuk masuk ke dalam kota-kota yang padat ini. So dengan kata lain saudara, kalau gereja hari ini tidak belajar melihat tantangan sekitar kita, dinamika yang baru di tengah kota ini, maka gereja akan kehilangan pengaruh dan peran pentingnya di dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Gereja akhirnya tidak jadi relevan, tidak menjadi aktif di tengah kehidupan kota. Nah saudara bisa lihat ini, 3 latar belakang yang berbeda, Jim Clifton, Warren Policy, dan Albert Mohler berasal dari latar belakang yang beda, dengan kepedulian yang juga mungkin sangat berbeda. Tetapi saudara, mereka sepakat bahwa kota itu sangat penting. Seolah-olah mereka ingin mengatakan begini saudara, apa yang terjadi di kota-kota akan menentukan arah dunia. Jadi dari sini saudara, saya ingin membawa saudara melihat betapa urgennya, keterdesakan tentang kota. Kita perlu lihat secara serius. Dan bagaimana kita melihat persoalan kota ini di dalam lensa Injil. Dan bagaimana Injil itu sanggup memulihkan segala sesuatu. Maka dari itu saudara, saya ingin mengajak saudara membaca beberapa ayat terlebih dahulu. Kita akan baca beberapa ayat, kita mulai dari Kejadian 1 ayat ke-28. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 28. 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu kita melihat Kejadian pasal 11 ayat yang keempat bersama-sama. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu kita masuk ke dalam perjanjian baru. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-10. Bersama-sama 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Lalu ayat yang terakhir. Dari kitab Kejadian sekarang kita baca kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat 1-3 bersama-sama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini, yang berbahagia setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari tema The Gospel for the City. Yang pertama yaitu apa kata Alkitab tentang kota. Saya ingin kita melihat secara objektif apa sih kata Alkitab tentang kota. Lalu yang kedua, mengapa Allah menciptakan kota. Dan yang ketiga, bagaimana Allah memulihkan kota. Mari kita lihat yang pertama, apa kata Alkitab tentang kota. Ini sesuatu yang harus mendahului, karena saya pengen kita belajar secara objektif, melihatnya secara objektif. Bahwa sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, dikatakan di dalam ayat 28 pasal 1 kitab Kejadian, dikatakan Allah memberkati mereka. Dan Allah berfirman kepada mereka. Mereka itu siapa? Manusia pertama, Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan
bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah. So dalam bahasa teologi ini dikenal sebagai mandat budaya. Jadi Kejadian 1:28 ini adalah mandat budaya. Katakan sama-sama mandat budaya. Mandat budaya, saudara perlu ingat ini, Kejadian 1:28 itu adalah mandat budaya. Kalau saudara membaca Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu bicara tentang amanat agung. Tapi ini adalah mandat budaya. Waktu dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak, saudara itu adalah perintah Tuhan supaya manusia itu bertambah. Secara sederhana, kalau manusia bertambah, artinya apa? Kehidupan sosial itu terbentuk. Lalu dikatakan penuhilah bumi. Ini perintah bukan hanya untuk bertambah, tetapi menyebar. Dan menyebar ini artinya apa? Allah rindu setiap manusia itu membangun komunitas di tempatnya masing-masing. Lalu yang ketiga yang dikatakan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Ini merupakan sebuah perintah bukan hanya bertambah, menyebar, tapi sebuah mandat untuk apa? Menjaga keteraturan, mengelola sumber daya itu dengan bertanggung jawab. Ada seorang profesor misi dari Westminster Theological Seminary yang bernama Harvey Cohn. Dia mengatakan kalimat ini. Meresponi Kejadian 1 ayat 28, dia bilang mandat budaya yang diberikan kepada Adam dan Hawa di taman untuk memenuhi, memerintah dan menaklukkan bumi tidak lain adalah mandat untuk membangun kota. Jadi dengan kata lain, Kejadian 1 ayat 28 menyiratkan bahwa membangun kota adalah mandat Allah sendiri. Di mana manusia dikasih tanggung jawab, perintah untuk hidup bersama-sama, bekerja, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, serta yang lain. Tujuannya apa? Untuk mencerminkan kemuliaan Allah sendiri dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah bekerja, menciptakan, Allah memanggil manusia untuk bekerja di mana? Di kota. Ini pertama kali sangat jelas dalam kitab Kejadian. Kalau saya boleh simpulkan secara sederhana begini, saudara. Membangun kota adalah bagian dari tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia untuk merawat dan mengatur dunia ini. Nah, mungkin saudara pikir, oke, ini kan sebelum kejatuhan, pastor. Tapi kan setelah kejatuhan, manusia dalam dosa, semuanya jadi rusak. Tapi izinkan saya untuk membawa saudara melihat bagaimana sekalipun manusia jatuh dalam dosa, eksistensi kota, keberadaan kota itu selalu di-highlight. Saudara kalau membaca Kejadian pasal 4, saya tahu mungkin kalau saudara baca silsilah, biasanya kita skip. Oke? Tapi ternyata di dalam Kejadian pasal 4, ayat 17-22, di sana ditunjukkan tentang perkembangan kota pasca kejatuhan manusia dalam dosa. Kalau saya boleh sederhanakan seperti ini saudara, ini tabelnya. Kejadian 4 ayat 17-22. Saya rasa nggak ada waktu untuk baca ayatnya, tapi nanti saudara bisa lihat di rumah. Kejadian 4 ayat 17-22 menunjukkan bagaimana ada kota yang pertama itu didirikan. Oleh siapa? Kain. Dan dikatakan Kain menamai kota itu Henok seperti nama anaknya. Saudara pernah baca ini? Ini jarang sekali kan ya. Kita lewatkan biasanya kalau silsilah. Membolah pokoknya apa gitu kan ya. Tapi ini penting. Saudara lihat setelah itu di dalam ayat 20 pasal 4. Dikatakan ada seorang namanya Yabal. Dia bapa orang yang diam di kemah dan memelihara ternak. Jadi mulai ada industri peternakan pada waktu itu. Tidak jauh dari sana ayat 21. Ada dikatakan Yubal, saudaranya Yabal. Enak banget ya namanya Yubal, Yabal gitu kan ya. Ngapain dia? Dia disebut bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Industri musik dan seni pertama kali dicatat dalam Kejadian 4. Gak berhenti di situ saudara. Ayat 22. Dikatakan ada yang namanya Tubal Kain. Disebut sebagai bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Ini cikal bakal pendiri atau penciptanya teknologi dan seni arsitek. Dahsyat ya. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya saudara. Ya. Dan disinilah kita melihat bagaimana manusia membangun kota itu makin kompleks.
Dari tadi di dalam Kejadian 1, Tuhan memerintahkan mereka untuk memelihara, mengusahakan. Tapi sekarang mulai ada bidang-bidang yang lain. Musik, peternakan, teknologi, arsitektur, dan sebagainya. Dan tahukah saudara, semakin kompleks kalau saudara baca lebih lanjut lagi, maka kita tahu kekompleksitasan daripada kota itu semakin terlihat waktu kapan? Kisah Menara di Babel. Kejadian 11 ayat 4. Di situ dikatakan juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah apa? Kota. Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, kalau saya mau mengimajinasikan dan mengkontekstualisasikannya di zaman ini, seolah-olah orang-orang di dalam catatan Kejadian 11 ayat 4 itu sedang membangun sebuah angan-angan akan sebuah perusahaan. Ini mungkin bisa jadi ide saudara, ya. Perusahaan yang singkatannya BCD. Ya. Visinya apa? Connecting heaven and earth, one brick at the time. Jadi kalau saudara nanti pakai ini tolong royaltinya ke saya. Misinya apa? Supaya nama kami viral. Biar masuk FYP. Mungkin yang generasi baby boomer, FYP itu apa? Pastor begitu ya. Saudara, tapi saudara lihat, inilah yang terjadi. Semakin kompleks. Kota itu terus berkembang. Yes, kota terus berkembang. Tapi ternyata ada sebuah pesan penting yang Tuhan pengen sampaikan tentang pembangunan kota. Apa pesannya? Masalahnya sebetulnya bukan pada kota, tapi pada hati manusia yang ingin jadi Tuhan di kota. Jadi kalau saudara melihat kerusakan sekeliling, lingkungan, sampah, pencemaran sampah, limbah dan sebagainya. Isunya bukan kota itu sendiri, tapi isunya tentang manusia yang hatinya pengen jadi Tuhan di kota. Ada semangat otonomi, membangun identitas terpisah dari Allah. Itulah masalahnya. Tapi kabar baiknya begini, saudara. Meskipun manusia itu sudah salah arah dalam membangun kota demi nama mereka sendiri, Allah tidak pernah menyerah pada rencananya. Kok bisa bilang begitu? Karena ada sebuah kota yang dirancang dan akan dibangun oleh Allah sendiri. Sebagaimana yang kita tadi baca dalam Ibrani 11 ayat 10. Sekali lagi ya kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang dibangun, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Pertanyaan saya begini, saudara. Siapa ia di dalam ayat ini? Kalau saudara membaca konteks Ibrani pasal yang ke-11, di situ disebutkan tentang tokoh-tokoh iman. Dan ayat ini membicarakan tentang kisah Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman. Dia hidup sebagai pendatang perantau di tanah yang dijanjikan kepadanya. Dia tidak mendirikan kotanya sendiri, dia tidak cari keamanan, dia tidak mencari identitas dari kota, tetapi dikatakan dia menantikan kota yang dirancang dan dibangun Allah sendiri. Maksudnya apa, saudara? Saya kasih lihat, saudara. Kita perlu kembali kepada Kejadian 11 tadi. Hari ini mungkin saya akan menolong saudara untuk agak banyak mikir, ya. Tapi semoga ini bisa membantu Anda melihat dengan jelas. Kisah Abraham itu dicatat di mana, saudara? Kejadian pasal berapa? Kejadian pasal berapa? Halo? Boleh direspon, Kejadian pasal 12. Thank you, Pak. Menara Babel Kejadian pasal 11. Ada sebuah ironi di sana. Dalam Kejadian pasal 11, manusia membangun kota dengan semangat otonomi. Tapi Ibrani 11 ayat 10 menunjukkan Abraham justru meninggalkan kotanya demi sesuatu yang tidak kelihatan. Kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Jadi kalau saya mau singkat, saudara, apa kata Alkitab tentang kota? Maka sederhana sekali jawabannya. Allah sejatinya adalah inisiator dan arsitek dari kota.
Ini kebenaran teologis yang perlu kita sadari. Sebelum kejatuhan manusia dalam dosa dan setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah sendirilah yang tetap berperan sebagai inisiator dan arsitek dari kota. Jadi kalau saudara melihat sekeliling, biarlah ini menjadi pengharapan kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kota. Satu saat dia akan membangun kota, yaitu kota Yerusalem yang baru. Dan apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia, karena Tuhan begitu peduli dengan kota. Jadi apa yang jadi respon kita hari ini, saudara? Coba pikirkan ini, apa yang jadi respon kita? Karena Allah itu adalah inisiator dan arsitek dari kota, maka sebetulnya kita dipanggil untuk melihat kota dengan lensa teologis. Bukan sekedar kota sebagai produk masyarakat atau budaya secara sosiologis. Dan bukan juga sebagai tempat hanya untuk mencari peluang dan menghadapi tantangan secara praktis. Tapi kita perlu melihat kota sebagai ladang misi di mana Allah ingin bekerja dan Injil perlu dihadirkan. Lalu yang kedua, karena Allah itu inisiator dan arsitek dari kota, maka kita dipanggil untuk terlibat bukan hanya di gereja, tetapi juga di dalam dunia pemerintahan, perencanaan kota, kebijakan publik, sampai pelayanan masyarakat. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Dan kalau saudara melihat gereja kita, Gibeon Church, gereja ini sangat peduli dengan ini. Buktinya di mana, saudara? Kalau saudara tahu, nanti silahkan buka di website, di aplikasi, value daripada Gibeon Church. Salah satunya adalah generosity dan compassion. Semangat kemurahan hati dan belas kasih. Jadi waktu kita melihat sekeliling kita tidak melihatnya itu sebagai gangguan. Mungkin kalau saudara datang ibadah jam 8, saudara di Jalan Bintang di Pongo, Jalan Kembar itu ada CFD. Kalau mungkin saudara melihatnya sebagai gangguan, jangan-jangan sebetulnya ada yang salah dengan kita. Kita tidak melihat gereja ini sebagai apa? Sebagai sarana yang Tuhan ingin pakai untuk memberkati lingkungan. Justru kita perlu melihat dengan lensa yang teologis, di mana itu justru menjadi tempat di mana Injil perlu diberitakan di sana. Injil perlu dirasakan bagi mereka. Saya harap kalau saudara nanti datang ibadah yang pertama, saudara nggak lagi mengeluh. Pencet no ini, nyusahin aja orang ke gereja. Paham maksud saya, saudara? Karena sebetulnya Tuhan sedang memulihkan kota ini. Dan itulah sebabnya gereja ini juga sangat peduli dengan pelayanan Justice and Mercy Ministry. Kita punya pelayanan sekolah. Kita pengen berdampak bagi lingkungan. Bahkan saudara ingat Pastor Mike pernah bilang taman di depan, itu kita garap dengan serius. Untuk apa? Menunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan. Ini bukan hanya sekedar gimmick, tetapi ini wujud nyata kepedulian. Nah dari sini saudara, saya ingin kita berhenti begini. Kita coba tanya kepada diri kita. Apakah kehadiran saya dan saudara hari ini membawa dampak pemulihan bagi kota di mana Tuhan tempatkan? Apakah saya hanya melihat kota hanya sebagai tempat tinggal, peluang cari nafkah, atau sebagai ladang misi Allah? Dan yang terakhir, ketika kota mengalami kerusakan akibat dosa, apakah kita cenderung menjauh, mengkritik, atau terlibat membangunnya kembali? So kalau mulai jujur, belakangan ini kan heboh ya postingan kalau rekening nganggur berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulan, diapain? Diblokir gitu ya. Tapi nanti bisa dibuka kok. Kalau tanah nganggur berapa lama? 2 tahun, diapain? Diambil gitu kan ya. Terus ada yang bilang, kalau warganya nganggur, diapain? Ya dianggurin, kan gitu kan. Saya rasa itu menunjukkan sebuah kegelisahan di dalam negeri ini. Saudara, saya nggak ngomong ini untuk mencari simpati, kalau saya nyalek saudara bisa nyoblos, bukan saudara. Tapi saya pengen bilang sama saudara bahwa ini adalah keresahan masyarakat di kota. Keresahan kita semua. Tapi kalau saudara lihat postingan-postingan itu, warga Indonesia +62, itu seru banget kalau komen. Betul ya.
Ya, dari komen yang biasa sampai yang supranatural pun bisa terjadi. Jadi saya kadang-kadang suka baca komennya, saudara, karena lebih lucu. Tapi mungkin saudara bisa bilang begini, hehehe, bagus ya, lucu ya. Tapi ingat saudara, tanya ini, waktu kota kita mengalami kerusakan akibat dosa, apakah kita menjauh, hanya sekedar mengkritik, atau kita terlibat membangunnya kembali? Hari ini mungkin saudara ada di lembaga pemerintahan, saudara ada di tempat pekerjaan sosial, saudara ada di bidang keahlian saudara masing-masing. Coba tanyakan pertanyaan ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk pemulihan kota? Nah, kita sudah lihat apa kata Alkitab tentang kota. Pertanyaannya begini, kenapa sih kota itu begitu penting bagi Tuhan? Kok begitu ribet sih ngebahasin tentang kota? Apa maksudnya Tuhan menciptakan kota? Nah, ini membawa kita kepada pertanyaan yang kedua. Mengapa Allah menciptakan kota? Saya ingin mengajak saudara kembali lagi kepada Kejadian 11. Jadi saya nggak pengen kita, saya nggak sedang berorasi politik di sini, saudara. Saya pengen membawa kita kembali kepada Alkitab. Kalau kita kitab Kejadian 11 ayat 4, di situ dikatakan, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Sebetulnya Tuhan menciptakan kota punya 3 tujuan. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat ini, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap ingin membangun kota. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi manusia. Untuk mengembangkan potensi manusia, sangat jelas sekali. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, kota itu hadir di dalam Kejadian pasal 4. Kejadian 11 kita menemukan bagaimana seni, teknik, arsitektur itu makin maju. Mereka mulai memikirkan membangun gedung-gedung pencakar langit. Dan ini artinya apa? Potensi manusia itu semakin berkembang. Tapi mungkin saudara bilang, apa hubungannya dengan saya, pastor? Itu juga yang saya pikirkan, saudara. Ini apa hubungannya? Coba tanya begini, saudara. Kenapa banyak orang berpikir untuk datang ke kota-kota besar? Kenapa, saudara? Kalau hari ini saudara sebagai perantau, kenapa saudara datang ke Surabaya? Saya lahir besar di kota Makassar. Mungkin kota yang cukup besar sebetulnya di Indonesia, di daerah Indonesia Timur. Ada yang dari Makassar di sini? Waduh, saya satu-satunya perantau dari Makassar di sini. Ya. Waktu lulus SMA, saudara, saya pengen sekali ke Jawa. Kenapa? Karena saya melihat perkembangannya cepat sekali. Teologi juga berkembang dengan cepat di Jawa. Somehow di Makassar tidak secepat Pulau Jawa. Itulah sebabnya saya pengen sekali. Kalau saya masuk seminari, saya ke Pulau Jawa. Sekalipun ada satu seminari tertua di Indonesia yang ada di Makassar. Tapi saya pengen ke Jawa. Kenapa? Karena saya pengen punya pengetahuan yang lebih. Sekarang tanya, kenapa saudara mau ke kota besar kalau saudara dari perantau hari ini? Saya ingat cerita istri saya waktu kami pacaran. Waktu kami pacaran di Jakarta, saudara. Pertama kali di Jakarta dia bilang begini, saya bingung kok. Yang bangun gedung-gedung tinggi ini siapa? Terus saya bilang, kamu dari belahan dunia mana? Saya bilang, oh di Jepara, istri saya dari Jepara. Di Jepara itu nggak ada yang kayak begini kok. Hebat ya, bisa bangun tinggi, taruh kaca di lantai 40. Gimana caranya? Saya bilang, jangan tanya saya. Saya teolog, bukan arsitek. Kenapa kita mau ke kota besar? Mungkin ada hiburan yang lebih meriah di sana. Kita dapat pendidikan yang lebih baik. Ada karir yang lebih menjanjikan. Ada relasi yang lebih luas. Intinya, saudara, sebetulnya, kenapa sih banyak orang datang ke kota besar? Untuk mengembangkan potensi. Dan di kota saudara merasakan tekanan untuk lebih produktif. Anda merasakan daya saing lebih kompleks. Dan Anda gak pengen tertinggal. Dan akhirnya saudara dituntut untuk terus unggul.
Tapi sayangnya, keunggulan itu seringkali dipakai untuk apa? Membangun dan pencarian akan pengakuan diri sendiri. Membangun nama diri sendiri. Itulah sebabnya tidak heran Tim Keller dalam khotbahnya yang berjudul The Problem of the City. Dia mengatakan kalimat ini. Tuhan merancang kota seperti kaca pembesar. Agar apa yang ada di dalam hati manusia semakin terlihat jelas. Dan kalau kita kembali kepada apa yang menjadi tujuan manusia membangun kota. Apa sih tujuannya manusia membangun kota? Dalam Kejadian 11 ayat 4 dikatakan mereka ingin mencari nama. Di dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia itu dikatakan begini. Dengan demikian kita akan jadi terkenal. Jadi sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, Alkitab menunjukkan Allah ingin supaya manusia membangun kota untuk mengembangkan potensi di dalam diri mereka. Tapi setelah kejatuhan, apa yang kita lihat? Kekuatan kota untuk melepaskan potensi manusia justru didorong oleh keinginan untuk memuliakan namanya sendiri. Jadi memang betul saudara, kota itu memacu kita unggul untuk menjadi lebih baik, mengembangkan versi terbaik dari diri kita. Tapi sekarang hasilnya apa? Jadi melelahkan. Kota bukan lagi tempat membangun, tapi menjadi tempat yang perlahan menguras tenaga dan emosi kita. Saudara pernah dengar istilah kota yang tidak pernah tidur? Ini istilah yang mungkin sangat familiar. Dan sekarang ini saudara lihat bagaimana kota, kita hidup di kota, kita diburu oleh waktu, dituntut produktif, dikejar target, dibandingkan. Akhirnya tanpa sadar kita hidup hanya untuk mengejar semua itu. Dan inilah letak tragedinya di sini, saudara. Kota itu bisa jadi tempat mengembangkan potensi manusia, tapi juga tempat yang paling cepat menghancurkan jiwa manusia. Ini kebenarannya. Jangan lupakan ini, saudara. Lalu yang kedua, mengapa Allah menciptakan kota? Sebetulnya untuk menjadi tempat perlindungan. Nah, menarik sekali, kata kota itu sendiri di dalam bahasa Ibrani memakai satu kata yaitu Ir. Yang artinya kota adalah sebuah tempat yang dijaga terus menerus. Tujuannya apa? Untuk melindungi kota dari ancaman. Jadi kota sebenarnya itu ingin menunjukkan betapa pentingnya tempat perlindungan. Itulah sebabnya tidak heran saudara, dalam Kejadian 11 ayat 4 tadi. Waktu dikatakan marilah kita cari nama, supaya apa? Baca sama-sama, baca sama-sama, jangan terserak. Artinya apa? Supaya manusia itu tidak tercerai-berai. Jadi kota itu bukan hanya tempat untuk menetap. Kota itu adalah tempat untuk manusia merasa aman. Dalam benak mereka sebetulnya kota itu tempat perlindungan. Tempat di mana mereka bisa mengandalkan satu sama lain, membangun identitas mereka dan mereka merasa kuat. Dan memang betul adanya saudara. Kalau manusia tercerai-berai maka keadaan manusia akan sangat rentan. Tetapi sebaliknya kalau saudara pengen jadi kuat, saudara harus berkumpul. Itulah sebabnya betapa pentingnya komunitas. Dan inilah realitasnya saudara. Di mana kota itu sering menjadi tempat di mana orang dari berbagai penjuru, meski datang sendirian, bisa merasa aman. Kok bisa? Mungkin banyak dari Anda mahasiswa, perantau di sini. Kenapa bisa kota itu menjadi tempat yang aman? Saya berikan 4 hal. Karena kota itu menawarkan yang namanya anonimitas. Di kota tidak ada yang benar-benar memperhatikan siapa kita. Betul apa betul? Saudara, kalau saya pulang ke tempat istri saya di Jepara, pulang ke rumah, lalu keluar, jadi istri saya itu tinggal di Pecinan, kota Jepara. Kalau keluar itu saudara, dari satu toko ke toko yang lain, dia dikenal. Halo Maria, halo Maria. Dalam hati ini kalau sampai ujung, mungkin ada 20 kali nih kali disapa gitu ya. Setiap kali disapa dia mesti berhenti. Saya merasakan itu saudara waktu saya pulang. Tapi kalau saya pulang ke Makassar, saya bawa dia pulang, tinggal di rumah. Saya keluar, belum tentu ada yang sapa, halo Nathan, belum tentu saudara. Nah ini bedanya. Kalau saudara ada di kota besar, saudara mungkin merasa aman. Karena apa? Saudara tidak terlalu dikenal. Itu bukan sesuatu yang akhirnya melelahkan saudara.
Kalau saya ke swalayan di Jepara, saudara, di Jepara ada satu swalayan yang cukup besar. Masuk, mbaknya udah kenal. Halo non, lama gak kelihatan. Dalam hati, aduh ini baru masuk di depan ini. Dalam hati saya keluar lagi, pasti ditanya lagi. Kok gak belanja? Tapi kalau saya di Surabaya, saya pergi ke satu mall di Surabaya, saya gak perlu sebutin mereknya. Mungkin belum tentu saya ketemu orang yang saya kenal. Paham maksud saya? Di kota itu kita dapat yang namanya anonimitas. Yang kedua, kota itu menawarkan peluang. Di kota tersedia akses pekerjaan, pendidikan, hiburan yang memberikan kita rasa aman secara ekonomi dan sosial. Tidak heran kalau saya berbicara dengan kaum muda hari ini. Kalau di Surabaya dia bilang begini, peluangnya udah makin dikit pastor. Saya mau ke kota yang besar. Ke Jakarta. Peluangnya lebih banyak. Tapi tahu nggak, saya dari Jakarta pindah Surabaya. Tapi banyak orang berpikir, yes, di sana lebih banyak peluangnya. Di kota juga menawarkan komunitas baru. Kalau saudara sebagai pendatang, saudara bisa dapat keluarga baru tanpa harus mengekspos kehidupan masa lalu Anda. Tidak jarang saudara, kalau ada artis, ada orang-orang yang kedapatan mungkin melakukan ketidakadilan dan sebagainya, pindah kota, paling gampang. Kenapa? Saudara dapat nama yang baru di sana. Tanpa harus mengekspos masa lalu Anda. Di kota juga ada keragaman. Saudara tidak harus jadi orang asing karena kemungkinan besar mungkin banyak pendatang. Jadi dari dulu hingga sekarang, kota itu sebetulnya jadi simbol perlindungan. Termasuk dalam kisah menara di Babel, saudara. Dan yang menarik begini, saya mesti agak lebih cepat. Menariknya begini, kalau saudara membaca kitab Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 ada satu istilah yaitu kota-kota perlindungan. Apa sih maksudnya? Saudara, Tuhan memerintahkan umatnya bangsa Israel sebelum sampai Kanaan. Kalau nanti mereka sampai di sana, mereka harus bangun membuat yang namanya kota-kota perlindungan. Tujuannya buat apa, saudara? Karena sebetulnya Tuhan itu tahu sifat kota yang ia rancang pada mulanya, yaitu tempat perlindungan. Supaya kalau ada orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan pada waktu itu, yang dimana mungkin sekali hukum rimba yang diterapkan, justru di kota itulah mereka dapat pengadilan yang adil. Jadi itu tujuannya, kota perlindungan. Mungkin saudara bilang begini lagi, oke ini secara teologis ini bagus ini. Tapi apa hubungannya dengan saya, pastor? Gak ada. Sekarang ini gak ada yang namanya kota perlindungan, bukan? Apa hubungannya? Saudara, izinkan saya menolong Anda untuk melihat ini. Kalau saudara berasal dari tempat yang terpencil, atau mungkin kota yang lebih kecil dari Surabaya, dan Anda merasa tidak punya kesempatan untuk sekolah atau kerja yang lebih baik, maka datanglah ke kota. Saudara bisa dapat tempat perlindungan. Saudara bisa dapat tempat yang lebih baik. Kalau saudara berasal dari daerah yang mayoritas punya keyakinan yang berbeda dengan Anda, maka di kotalah saudara bisa dapat diterima karena Anda menemukan keragaman. Kalau saudara kaum muda yang merasa ekspresi di kota Anda mungkin dibatasi, maka datanglah ke kota yang lebih besar. Maka di sana Anda bisa mengekspresikannya lebih luas. Kalau Anda jomblo, yang jomblo hari ini katakan amin. Anda jomblo hari ini, maka mungkin di kotalah Anda merasa punya teman jomblo lebih banyak dibandingkan daerah Anda yang sedikit-sedikit ditanya, kapan nikah? Tapi intinya saya pengen bilang begini, saudara. Di kotalah saudara bisa menemukan rasa aman. Tapi ironisnya begini. Di bawah pengaruh dosa, kota yang seharusnya jadi tempat perlindungan justru berubah jadi tempat yang penuh kekerasan. Di mana buktinya? Saya nggak pengen kasih lihat saudara berita-berita yang lagi hot hari ini. Tapi yang paling jelas di mana? Kalau saudara baca Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 22 tadi bicara tentang apa? Perkembangan kota pasca kejatuhan. Ada musik di sana, ada seni yang kemudian dihidupkan oleh siapa tadi namanya? Yubal. Tapi tahukah saudara, ketika seni musik itu berkembang, lagu pertama yang diciptakan itu lagu apa, saudara? Pernah membayangkan ini? Lagu pertama itu lagu apa kira-kira? Him? Lagu romantis? Lagu apa?
Tahu nggak? Coba baca ini, Kejadian 4 ayat 23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Ini seperti nyanyian. Apa dia katakan? Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Baca di situ saudara 1, 2, 3. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Saudara tahu lagu pertama yang diciptakan ini adalah lagu perang. Ini bukti kerusakan dosa. Bukti efek dosa. Kita melihat bagaimana Allah menciptakan kota untuk mengembangkan potensi, tetapi berujung kepada keletihan. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan kota sebagai tempat perlindungan, tapi justru menjadi tempat kekerasan. Dan inilah ironinya. Tapi bukan hanya di situ. Sebetulnya Tuhan menciptakan kota. Untuk apa? Untuk orang melakukan pencarian rohani. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita kembali kepada Kejadian 11 ayat 4. Saudara, kira-kira saya pengen tanya sama saudara. Dari ayat ini, menara apa yang sedang mereka bangun? Apa yang saudara bayangkan di sini? Menara apa yang sedang mereka bangun? Dengan konteks modern hari ini mungkin kita berpikir ini adalah menara pencakar langit gedung 40-50 lantai. Soalnya di dalam konteks budaya pada waktu itu yaitu budaya Mesopotamia. Pada waktu Musa menuliskan kitab Kejadian, ada sebuah budaya yang menganggap bahwa kota itu berasal dari keturunan ilahi. Sekali lagi ya, ada budaya yang menganggap bahwa kota itu berasal dari keturunan ilahi. Makanya saudara ada seorang pakar perjanjian lama namanya Bruce Walker. Dalam komentarinya kitab Kejadian dia mengatakan begini. Salah satu simbol dari obsesi terhadap keilahian di antara orang Mesopotamia adalah zigurat. Zigurat adalah bangunan bertingkat menyerupai tangga. Mungkin saudara bisa membayangkan seperti piramid, ya. Terbuat dari batu bata lumpur dengan dasar berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini fondasinya. Secara umum itu diyakini bahwa zigurat itu berfungsi sebagai tangga penghubung antara para dewa dan bumi. Di kaki zigurat maupun di puncaknya terdapat area kuil yang berfungsi sebagai tempat kediaman para dewa. Zigurat kemudian dianggap sebagai tiruan di bumi dan tempat kediaman surgawi para dewa. Jadi kalau saudara pergi ke candi-candi, ini kontekstualisasinya ya. Saudara akan lihat di depan saudara harus masuk dengan proper, dipakaikan sarung, itu sebagai bentuk budaya spiritual. Waktu di atas ada orang-orang yang berdoa di sana. Menunjukkan apa? Ternyata di depan maupun di atas ada sebuah hal spiritual yang ada di sana. Jadi menara seperti apa saudara yang mereka bangun? Mereka sedang membangun sebuah menara yang pengen bilang begini. Manusia itu bisa bangun jalan ke surga. Ini sebuah ironi. Makanya kisah Menara Babel ini bukan hanya catatan sejarah, tapi sebuah konfrontasi teologis bahwa manusia tidak mungkin membuat jalan ke surga dengan kekuatan sendiri. Makanya kalau saudara baca dalam Kejadian 11 ayat 5 dikatakan begini, baiklah kita turun melihat mereka. Karena nggak mungkin kita bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan nggak datang kepada kita. Mungkin saudara bilang begini, wah ini informasi bagus sekali, mengisi pengetahuan saya. Apa hubungannya dengan saya hari ini? Apa hubungannya? Kok rasanya nggak relate dengan hidup saya? Izinkan saya menolong Anda untuk melihat. Saudara di konteks zaman dulu dan sekarang, konteksnya sebetulnya nggak jauh beda. Bukan dalam konteks penataan atau perkembangannya, tetapi menunjukkan kota itu selalu punya unsur spiritual yang kental. Kalau saudara lihat sekeliling Anda, gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, di sana saudara melihat kuil-kuil modern. Manusia mencari kekuasaan. Manusia mengejar uang. Manusia mengejar kesuksesan. Mencari prestis
Untuk apa? Untuk menunjukkan siapa dirinya. Intinya begini saudara, kota itu selalu membuat orang mengejar sesuatu. Apapun itu, karir, popularitas, atau makna hidup. Itulah sebabnya banyak kota tidak pernah tidur, sibuk di tengah hiruk pikuk, banyak orang mencari sesuatu yang lebih dalam. Mereka mulai bertanya, apa artinya semua ini? Untuk apa saya melakukan ini? Apa tujuan hidupku? Dan tahukah saudara, kalau saudara membaca kisah para rasul, bagaimana Rasul Paulus merintis pelayanan-pelayanannya, apa yang dia lakukan? Dia merintis di mana? Di kota. Tujuannya apa? Karena Paulus tahu persis, di kotalah ada banyak ide-ide yang baru bertebaran. Ada banyak pencarian orang, dan itu adalah tempat yang paling baik untuk memberitakan Injil. Jadi saudara, di satu sisi kota itu membukakan kepada kita bahwa ada kebutuhan rohani yang besar, tapi di sisi lain kota jadi tempat pemujaan ilah-ilah palsu yang sangat mengerikan, yang bisa membuat orang terus mencari haus akan pencarian tujuan dan makna hidup. Nah pertanyaannya begini, kalau Allah menciptakan kota dan tujuan mula-mula Allah sudah terdistorsi karena dosa, lalu apa tanggapan orang Kristen? Di sini kita masuk kepada poin yang ketiga. Bagaimana Allah memulihkan kota? Apa tanggapan kita kalau kita melihat ini semua? Saudara, beberapa kali saya ngobrol dengan hamba Tuhan yang senior, yang mungkin menjelang masa pensiun dalam tanda kutip emeritus atau sudah emeritus. Beberapa kali mereka bilang begini, saya pengen kembali ke kota kecil, pastor. Supaya tidak tergerus dengan hiruk pikuk banyak hal. Dan biasanya, kalau di kota kecil itu hidup kita lebih lama. saya nggak tahu, ini pendeta ngomong hidup kita lebih lama. Bukankah dia harus tahu bahwa hidup kita itu di tangan Tuhan, bukan di kota kecil. Tapi itu yang terjadi. Mereka suka dan mengatakan itu. Bagaimana Allah memulihkan kota? Ya udah, masa bodoh aja pastor. Biarin aja rusak, toh juga sudah rusak. Tapi hari ini marilah kita melihat dengan lensa Injil. Allah sebetulnya ingin kita melakukan 4 hal. Yang pertama, yaitu Allah mengajak kita untuk mengasihi. Ini jelas sekali kita lihat dalam kisah Yunus sebetulnya. Yunus bukan hanya diperintahkan untuk berkhotbah kepada orang-orang Niniwe, tapi Yunus diperintahkan Tuhan untuk apa? Mengasihi kota Niniwe. Yunus bukan diminta hanya untuk bekerja di sana dan mendapatkan popularitas. Tapi Yunus diminta untuk mengasihi. Karena apa? Saudara lihat. Yunus 4 ayat 11 mengatakan gini. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Tuhan sayang kepada kota Niniwe. Nah pertanyaannya sebagai reflektif buat kita. Apakah kita mengasihi kota kita? Kalau saudara hari ini yang lagi dengar secara live di Surabaya. Atau mungkin saudara yang live streaming. Apakah saudara mengasihi kota di mana Tuhan tempatkan saudara? Seperti Allah mengasihi kota Niniwe. Yang kedua, memberitakan Injil. Tadi saya katakan kalau kita melihat kehidupan pelayanan para rasul mula-mula, satu kali Filipus berkhotbah di sebuah kota di Samaria. Dia memberitakan Injil di sana. Dampaknya apa saudara? Ada sukacita yang sangat besar di dalam kota itu. Jadi tanda kita mengasihi kota itu adalah kita rindu memberitakan Injil. Tidak hanya diam. Kita pengen Injil itu didengar di kota ini. Dan kalau Injil itu kabar baik yang membawa sukacita. Pertanyaan saya adalah begini. Kenapa seringkali kita enggan membagikannya? Lalu yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan. Yeremia 29 ayat 7. Saudara, orang-orang Israel yang ada di tanah pembuangan Babel pada waktu itu mendapatkan perintah ini. Seolah-olah melalui Yeremia, Tuhan ingin bilang sama bangsa Israel, buatlah Babel jadi besar, dan buatlah namaku jadi besar di Babel. Aneh ya, kalau pasal 28 di Yeremia, ada nabi yang kemudian bilang gini, enggak, kamu sebentar aja di pembuangan. Tapi Yeremia justru bilang, enggak, usahakan kesejahteraan kota ini. Artinya kalau hari ini saudara ditempatkan di kota ini atau dimanapun saudara berada, ingatlah untuk mengerjakan ini. Pertanyaannya begini, apakah kehadiran saya di kota ini membawa dampak nyata bagi kebaikan kota ini?
Ini yang ketiga. Yang keempat secara cepat, memberkati. Kita baca ya sama-sama Amsal 11 ayat 10 sampai 11. Kita baca 2-3. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur apa? Memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Dalam terjemahan ESV dikatakan begini. By the blessing of the upright, a city is exalted. Oleh berkat dari orang-orang yang hidupnya benar, sebuah kota itu dimuliakan. Jadi apa yang saudara lakukan di kota ini, itu sangat berdampak. Caranya apa? Memberkati kota ini. Bukan hanya numpangin tangan kalau saudara lewat rumah besar lalu saudara bilang dalam nama Yesus, itu jadi milikku. Bukan itu saudara. Tapi setiap kali saudara melintasi jalan di Surabaya, saudara bisa bilang, biarlah berkat Tuhan turun atas kota ini. Dan nama Tuhan dikenal di dalam kota ini. Amin saudara. Jadi ini 4 hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Tapi saudara bilang lagi begini, aduh ini pastor gak pernah sih menghadapi realita nyata kehidupan. Tahu gak pastor, dunia ini makin rusak. Kota-kota ini dipenuhi dengan ketidakadilan, kejahatan, korupsi, kekerasan, kemiskinan, dan ketidakpedulian. Saudara mungkin bilang begini, orang-orang di sekeliling kita ini makin sibuk mengejar semua kepentingannya pastor. Akhirnya biasanya muncul apa saudara? Reaksi. Reaksinya apa? Selalu ada 2 ekstrem. Ekstrem yang pertama yang saya sebut dengan isolasi. Karena ini semua kita lihat banyak hal yang tidak seperti yang kita inginkan atau tidak seperti yang Alkitab katakan. Kita berpikir begini, aduh untuk apa lagi mengasihi, untuk apa lagi peduli. Untuk apa lagi memberitakan Injil? Untuk apa lagi memberkati kota ini? Kota ini sudah terlalu rusak, terlalu jahat, terlalu keras kepala untuk berubah. Kita mulai mundur perlahan dan mengisolasi diri dari kota. Kita bangun tembok di gereja. Supaya apa? Kita tidak tercemar dengan dalil kesalehan. Tapi di sisi lain saudara, jangan-jangan waktu kita lihat sekeliling kita mulai terkontaminasi. Kita mulai terbiasa dengan praktik-praktik kotor. Lalu kita bilang, toh semua orang melakukannya. Kita mulai berasimilasi dengan kota yang sudah jatuh dalam dosa. Nah disinilah kita perlu kembali kepada Injil. Dan inilah Injil bagi kota. The gospel for the city. Apa itu saudara? Coba perhatikan ini. Kita baca sama-sama ya. Lukas 19 ayat 41. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Apa yang kita lihat di sini? Yesus tidak menghindar dari kota Yerusalem. Dia tidak menjauh karena dosa kemunafikan orang-orang yang ada di Yerusalem. Dia juga tidak berasimilasi dan kompromi dengan dosa mereka. Yesus justru menangisi kota Yerusalem. Dia menangisi kota Yerusalem bukan karena dia kecewa dengan agenda politik dan agenda sosialnya yang gagal mungkin. Bukan, dia menangisi kota Yerusalem karena kasih. Kasih kepada mereka yang keras hati dan yang sudah hilang arah. Dan apa bukti puncak kasih Yesus atas kota? Di sini ada sebuah ironi. Yesus begitu mengasihi kota. Dia masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan di sana. Dia dianggap sebagai raja. Suara teriakan Hosana, Hosana dikumandangkan ketika dia masuk ke Yerusalem. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dia melihat kerusakan di mana-mana. Sampai akhirnya dia harus mati di kayu salib. Tapi tahukah saudara? Ibrani pasal 13 ayat 12. Kita baca sama-sama bagian bawah. Ibrani 13 ayat 12. Kita baca. 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita. Di mana? Di luar pintu gerbang. Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dia begitu mengasihi kota. Tapi pada saat yang sama dia ditolak. Dan dia disalibkan di luar pintu gerbang kota. Apa maksudnya saudara? Dalam hukum Taurat,
orang yang najis dan orang yang terkutuk itu harus dibuang keluar kota. Dan inilah yang Yesus terima untuk kota yang dia kasihi. Yesus yang tadinya harusnya dilulukan sebagai raja, teriakan Hosana, Hosana itu. Tapi justru di kota itu dia ditolak seperti seorang penjahat. Dia yang layak disembah di bait Allah. Karena dia adalah raja, Tuhan atas semesta ini. Tapi justru dia disalibkan di mana? Di luar gerbang kota. Kuburnya pun kubur pinjaman. Dia yang harusnya ditinggikan karena setiap karyanya, kuasanya justru tergantung tidak berdaya di atas salib. Dia yang maha kudus, yang tidak berdosa, yang paling berkenan di hadapan Allah, justru menanggung hukuman seolah-olah dialah yang paling najis di dalam dunia ini. Inilah Injil bagi kota. Jadi kita tahu sebetulnya kasih Yesus atas kota tidak hanya menetes lewat air mata, tapi tercurah lewat darahnya di atas kayu salib. Jadi sesungguhnya saudara, di balik kehancuran kota oleh dosa, salib menunjukkan bahwa Allah itu tidak menyerah atas kota. Ia sedang mempersiapkan Yerusalem yang baru. Kalau saudara membaca Wahyu 21 ayat 1-3. Di situ dikatakan ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Bukan hanya sebuah kota. Bukan hanya kota tempat di mana kita berkumpul. Yang lebih ajaib, saudara lihat ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Saudara lihat, Tuhan bukan hanya memulihkan saya dan saudara. Tuhan memulihkan kota. Apa yang saudara lakukan hari ini terhadap kota, itu tidak pernah sia-sia. Satu saat kita akan melihat Tuhan pulihkan semuanya. Dan saudara lihat gambaran Wahyu 21 ini sangat persis dengan apa yang terjadi dalam kitab Kejadian. Pasal 1. Allah bersama-sama dengan manusia. Inilah kabar baik Injil. Bahwa Allah berdiam bersama-sama dengan kita umatnya. Hari ini saudara, kalau kita tahu kebenaran ini, apa yang mengubahkan kita? Kalau tadi kita berpikir, untuk apa aku peduli dengan kota yang rusak ini? Waktu kita tahu kebenaran ini, kita melihat pertanyaan yang lain. Bagaimana mungkin saya tidak peduli? Kalau Allah sendiri begitu peduli dengan kota ini. Kalau tadi kita berpikir, untuk apa mengasihi orang-orang yang ada di kota ini yang korup? Sekarang ini saudara, kita bisa punya lensa yang baru. Kita bertanya, bagaimana mungkin saya tidak mengasihi jika Kristus telah mengasihi kota yang menolaknya? Kalau hari ini mungkin kita berpikir, untuk apa memberitakan Injil di kota, pastor? Berapa kali saya ditolak? Hari ini, di dalam lensa Injil, saudara melihat bagaimana mungkin saya dan saudara tidak memberitakan Injil kalau Kristus saja rela disalibkan supaya kasih Allah itu diberitakan sampai di ujung bumi. Kalau hari ini kita berpikir, untuk apa saya tinggal dan bekerja dengan benar dan setia di kota yang rusak ini? Dengan lensa Injil kita melihat kebenaran. Bagaimana mungkin kita tidak tinggal dan berdiam dengan benar dan setia kalau Yesus sendiri memilih hadir, menangisi, dan dia akan memulihkan kota. Inilah pengharapan kita waktu melihat kota. Itulah sebabnya sebagai pengutusan bagi kita hari ini, saya ingin mengajak kita boleh berdiri, dan biarlah implikasi ini menolong kita untuk melihat bahwa orang berinjil tidak lagi melihat kota hanya sebagai tempat untuk mencari nafkah, tetapi menjadi ladang misi di mana kasih Allah perlu dinyatakan dan Injil diberitakan. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil, saya dan saudara dipanggil menjadi warga negara kerajaan Allah yang hidup di kota dunia dengan mentalitas Injil. Kita mengasihi, memberitakan Injil, mengusahakan kesejahteraan dan memberkati kota. Saya dan saudara yang sudah menerima Injil, sudah mengalami kebenaran Injil, marilah kita bisa bekerja keras mengembangkan potensi kita dan memberi dampak
di dalam kota. Bukan lagi untuk membuat nama bagi diri kita sendiri, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran ini menolong kita untuk punya lensa yang baru terhadap kota ini. Amin, saudara.